menjelang salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa 8 hari telah berlalu kita melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dan malam ini merupakan malam ke-9 Ramadan tepat 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini dapat lebih bermakna, dapat lebih berarti, dan menjadikan pendidikan di dalam hati. Semoga ibadah Ramadan tahun ini dapat membuahkan diri melalui amal pribadi kita sendiri yang akan menghantarkan kita ke surga nanti. Berbicara tentang permasalahan surga, tak lengkap rasanya kalau kita tidak menguntaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hakim beserta keanggotaannya, yang kami hormati Imam Masjid Al-Hakim beserta perangkat petugas-petugas baik itu Bilal ataupun Aziz, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya pangkatnya selalu dengan orang tua kami, serta yang kami banggakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, bagaimana ibadah puasa Ramadannya lancar? Sudah merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan? Bagaimana tadi kenyangnya masih obat atau sudah lega belum ya? Sudah lega, alhamdulillah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tema kita pada malam hari yang berbahagia ini, sebagaimana yang tadi ditentukan oleh Persatuan Balik Dunia, yaitu masjid merupakan sentral kegiatan umat Islam. Islam merupakan ajaran keselamatan. Islam merupakan agama yang terakhir yang telah berkembang pesat di seluruh dunia. Islam merupakan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya Islam, banyak umat Islam mengaku Islam, paham tentang rukun Islam, mulai dari syahadat sampai berangkat ke tanah suci, tapi mereka tidak membuktikan sebagai bentuk keislaman. Islam tiada lengkap rasanya kalau tidak dibarengi sebuah sentral yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi sentral bagi umat Islam? Inilah masjid. Bapak Ibu, Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif dilakukan di dalam masjid. Tapi kebanyakan mengisi di dalam masjid adalah orang tua, betul? Semua kita mengharapkan generasi muda, betul? Walaupun mengisi di dalam masjid tersebut bentuk orangnya, bukan sudah menabur, kulit sudah kendor, cucu sudah beratur, saking banyaknya cucu, ibaratkan beliau di atas permainan catur. Namun masjid hadir di tengah-tengah kita menjadi sentral bagi umat Islam. Apa saja sih kegiatan yang menjadi sentral umat Islam? Yang pertama adalah ibadah sholat. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Tapi sholat yang masuk di sini sholat yang bagaimana? Sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Bukan saja sholat 5 waktu, bukan saja sholat Jumat, sholat tarawih, begitu juga. Boleh kita perhatikan di awal Ramadan. Ketika awal Ramadan, bagaimana keadaan jamaah di masjid kita? Betul, atau tetap segini juga? Lebih banyak atau bagaimana? Lebih banyak. Makanya dan bagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bisa mengisi kegiatan di dalam masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang yang beriman kepada Allah yang hanya bisa untuk memakmurkan masjid.
Iya. Banyak rame-rame ke masjid berbondong-bondong. Waktu kapan menunjukkan ketika suasana Nek jelas oke. Islam itu banyak, tapi yang menghancurkan umat Islam sendiri adalah umat Islam sendiri. Betul? Jadi bagaimana yang dikatakan masjid-masjid sentral umat Islam itu adalah orang-orang yang beriman senantiasa mau menunjukkan ibadah sholatnya. Bisa Bapak Ibu? Yang kedua, masjid merupakan sentral bagi umat Islam karena di dalam masjid dapat majelis ilmu, dapat ilmu yang diberikan, dapat ilmu yang bisa kita terima, ilmu yang disampaikan. Malam yang lalu ustadznya berbeda, malam ini ustadznya lahir dari malam. Abang saya lahirnya India, namanya Syaifullah. Sepupu saya pun di India, lahirnya juga namanya Salmaika. Buktinya di Tanzania. Saya sendiri lahirnya di Arab. Mata uang Arab adalah Riyal, makanya nama gue Syariah. Jadi apa kegiatan yang kedua dalam membangunkan masjid bagi umat Islam, yaitu sentral keilmuan. Malam yang lalu ustadznya beda menyampaikan, beda pula ilmu yang didapatkan. Malam ini ustadznya berbeda pula, ada lain-lainnya sedikit. Kalau tak percaya tengok dulu kitab Sanggilan Laut Kebebasan dalam pada ya guys. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di situ. Besok cara imamnya itu cara imam yang inilah. Tiba nanti imam yang akan datang, baca dulu begitu pula Abu Hai. Kita ikuti ilmu yang sangat luar biasa. Maka yang kedua, masjid merupakan sentral bagi umat Islam karena di dalam masjid banyak ilmu yang kita dapatkan. Apalagi model bilang, ada nanti model bilang Subhanal Malikil Ma'bud versi biasa. Ada versinya Subhanal Malikil Ma'bud kayak asal. Ilmu yang didapatkan. Yang ketiga, masjid merupakan sentral informasi. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya. Ketika toa masjid berbunyi, kita lagi ada kegiatan di masjid, kita lagi ada kegiatan di rumah. Tahu-tahu masih di toko aja suara mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu bakal ada pengumuman apa? Meninggal. Padahal bisa jadi pengumuman. Tadi malam pesannya dari batu keren banget ya. Air lalu kasih sendiri mati. Jadi yang ketiga, masjid itu merupakan sentral bagi umat Islam karena masjid itu merupakan pusat informasi. Saudara kita yang meninggal dunia pada jalan pergi ke masjid, atau kita umumkan orang yang ahli narkoba yang pernah melaksanakan ibadah salat, atau kita umumkan orang yang rumah tangga yang cerai-berai meninggal dunia, atau kita umumkan orang yang rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya cantik menikah, saking banyaknya istrinya 44 meninggal dunia pun atau kita umumkan. Maka masjid yang ketiga merupakan sentral bagi umat Islam, merupakan sentral pengumuman ataupun pusat informasi. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Yang keempat, masjid merupakan sentral bagi umat Islam, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang suci. Maksud suci di sini adalah suci daripada hadas kecil, khususnya suci daripada hadas besar. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nanti takut disampaikan terlalu banyak, terlalu sedikit pun juga tanggung.
Tapi karena saya lihat waktu terus bergulir, maka saya sudahi dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulan alamat takut oleh masyarakat. Kenapa? Pada EKB. Baiklah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan kepada penumpang. Harap aja. Baiklah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang benar, katanya dari Allah Tuhan Sang Pencipta. Apabila ada yang salah, mohon maafkan kata-kata saya. Saya berbicara depan Anda merupakan untuk berbagi di antara kita semua. Sejatinya bukan saya yang pandai berkata-kata, tapi Bapak Ibu siap untuk menerima. Bukan saya sebagai ahli ilmu, tapi kita diciptakan adalah untuk berbagi ilmu. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan telah dikatakan oleh Allah ilmu tersebut di atas dunia, melainkan hanya sedikit. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.